Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Siti Ekarini Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Fatih Najib Zahir, NIM 2020310114. Nama saya Abdul Majid dengan NIM 2020310127. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kaidah Dasar Kalimat dan Kalimat Efektif. Pengertian kalimat efektif. Pengertian kalimat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sultan Takdir Ali Syabana, kalimat adalah suatu kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Yang kedua, menurut Sultan Muhzain, kalimat adalah susunan kata yang menyatakan suatu maksud dan pikiran. Yang ketiga, menurut Nina Widyaningsih adalah sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Jadi dapat disimpulkan, kalimat adalah kumpulan kata yang minimal terdiri atas subjek dan predikat yang disusun sesuai aturan yang berlaku, yang dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran secara utuh dalam wujud lisan atau tertulis, serta mengandung arti yang jelas dan lengkap. Pengertian kalimat efektif menurut beberapa ahli. Menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang dengan mudah mengantarkan pembaca pada maksud yang dipaparkan penulisnya. Yang kedua, menurut Suparman, mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang menurut kata bahasa yang setiap masa kalimatnya berfungsi. Jadi, dapat disimpulkan kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis secara singkat, jelas, dan tepat. Jelas berartikan mudah dipahami oleh pendengar, singkat diartikan hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata, tepat berartikan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. B. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. 2. Keparalelan. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Kecermatan. 6. Kepaduan. 7. Kelogisan. 1. Kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan memiliki beberapa ciri. 1. Mempunyai subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak dapat subjek ganda. 3. Kata penghubung hingga kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat tersebut menggunakan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nominal. Jika menggunakan verba, maka seterusnya gunakan verba. 3. Ketegasan. Ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk ketegasan dalam kalimat. A. Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. B. Membuat urutan kata yang bertahap. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. E. Mempergunakan partikel penekan atau penegasan. F. Menggunakan klimaks atau antiklimaks. 4. Kehematan. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kriteria kehematan diantaranya: A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponim kata. C. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. D. Menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. E. Penggunaan bentuk panjang yang salah. 5. Kecermatan. Kecermatan adalah bahwa kalimat ini tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. 6. Kepaduan. Kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat yang sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Sebuah kalimat dikatakan padu bisa ditempuh dengan jalan: A. Hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. B. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang, bantara predikat kata kerja, dan objek penderita. 7. Kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat memiliki 5 unsur.
yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, suatu masalah atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, Zaki bernyanyi di kamar mandi. Di sini subjeknya adalah Zaki. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu sedang melakukan apa atau tindakan apa, atau dalam keadaan bagaimana subjek dalam kalimat tersebut. Contohnya, adik sedang bermain bola. Sedang bermain merupakan predikat dalam kalimat tersebut. Ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu berada di belakang predikat yang berupa verba transitif atau verba yang menuntut hadirnya objek. Contohnya, koki menggoreng. Menggoreng merupakan verba transitif yang harus dilengkapi oleh objek. Contohnya, koki menggoreng ikan. Ikan di sini di kalimat ini berfungsi sebagai objek. Keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di setelahnya objek, atau bisa juga berada di setelah predikat yang berupa verba intransitif dan semi-transitif yang tidak memerlukan hadirnya objek. Contohnya, wajah Andi terlihat begitu murung. Begitu murung merupakan pelengkap yang berupa frasa adjektiva. Akhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya. Para ahli membagi keterangan menjadi 9 macam, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan kesalingan, keterangan simulatif, keterangan penyebab, dan keterangan penyerta. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Apabila pada video ini ada suara bising, kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.